Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Perencanaan dan Strategi Pembelajaran PAI, yaitu Ibu Siti Maryam Munjiat, SSM PDI, beserta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Riko Nurmalis dengan NIM 228101033 dan rekan kelompok saya yaitu Rihatul Aisyah Khalifah. Di sini kami akan mempresentasikan terkait desain silabus pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Angga baiknya sebelum ke penjelasan, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, materi pertama yaitu desain silabus pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Rihatul Aisyah Khalifah. Kepadanya saya silahkan. Tonton dan simak baik-baik ya. Perkenalkan, nama saya Rihatul Aisyah Khalifah dengan nomor NIM 22810101125. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama tentang silabus pembelajaran. Yang pertama, pengertian silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pelaksanaan pembelajaran beserta penilaiannya. Oleh karena itu, silabus harus disusun secara sistematis dan berisikan komponen-komponen yang saling berkaitan. Yang kedua ada manfaat silabus. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pelajaran, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Menurut Majid tahun 2012 nomor 40. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar, yang mana silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan belajar secara klasik. Kelompok kecil atau pembelajaran secara individual serta bermanfaat untuk mengembangkan sistem penilaian yang dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi sistem penilaian selalu mengacu pada standar kompetensi, kompetensi dasar, dan pembelajaran yang terdapat di dalam silabus. Yang ketiga ada prinsip pengembangan silabus. Yang pertama ada ilmiah silabus yang harus memenuhi kebenaran ilmiah. Untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut, dalam penyusunan silabus dilibatkan para akar di bidang keilmuan masing-masing mata pelajaran. Yang kedua ada memperhatikan perkembangan dan kebutuhan siswa. Silabus disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik dan psikologi siswa. Yang ketiga, sistematis penyusunan silabus dilakukan secara sistematis karena sejalan dengan pendekatan sistem atau langkah-langkah pemecahan masalah. Yang keempat ada relevan, konsistensi, dan kecukupan. Yang kelima ada aktual dan masalah. Yang keempat ada relevan, konsistensi, dan kecukupan. Yang kelima ada aktual dan kontekstual. Keenam fleksibel. Ketujuh menyeluruh. Kedelapan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
Terima kasih kepada rekan kelompok saya yang telah menjelaskan desain silabus pembelajaran. Selanjutnya yaitu materi alur tujuan pembelajaran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut. Lalu, alur tujuan pembelajaran juga menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir suatu fase. ATP atau alur tujuan pembelajaran berfungsi sama seperti silabus pada kurikulum 2013, yaitu sebagai acuan bagi guru dalam merencanakan pembelajaran atau modul ajar, namun dilengkapi dengan capaian pembelajaran yang diperoleh siswa di akhir fase dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Fungsi utamanya yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. ATP membantu guru menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai untuk setiap subtema dalam pembelajaran. Yang kedua, memilih kegiatan pembelajaran. ATP membantu guru memilih kegiatan pembelajaran yang tepat dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, melakukan penilaian. ATP membantu guru dalam merancang sistem penilaian yang objektif dan terukur untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. ATP memuat beberapa elemen penting, yaitu yang pertama, capaian pembelajaran atau disebut CP. Kompetensi yang harus dicapai siswa pada akhir fase pembelajaran berdasarkan kurikulum Merdeka. Yang kedua, pemetaan CP. CP dipetakan ke dalam beberapa subtema pembelajaran. Yang ketiga, tujuan pembelajaran atau TP dirumuskan untuk setiap subtema berdasarkan CP. TP harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Yang keempat, kegiatan pembelajaran. Kegiatan dirancang untuk membantu siswa untuk mencapai TP. Kegiatan pembelajaran harus kontekstual dan relevan dengan kehidupan siswa. Yang kelima, penilaian. Dilakukan untuk mengukur ketercapaian TP. Penilaian dapat dilakukan melalui observasi, tes, dan proyek. Prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, melakukan analisis CP yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Yang keempat, berdasarkan identifikasi kompetensi-kompetensi inti di akhir fase, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Yang keenam, tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran, atau setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. Yang ketujuh, berdasarkan perumusan TP, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak baik-baik presentasi kami. Semoga apa yang kami presentasikan bermanfaat. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.